Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Nagung Sri Kusniarti. Kali ini sedang berada di Puri Kauhan Ubud bersama dengan Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana di sebelah saya. Kita akan mencari tahu seperti apa kisah beliau sebagai tokoh Bali yang sudah melenggang ke kancah nasional dan juga mendengarkan seperti apa kiat-kiatnya bagi generasi muda untuk bisa mencontoh jejak beliau. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita mengaturkan Pangastungkara Panganjali Umat. Om Swastiastu. Oke, pertama-tama saya ingin bertanya kepada Bapak Ari terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kisah perjalanan menjadi koordinator staf khusus Presiden Republik Indonesia. Silakan. Oke, suksema Gong Sri, Om Swastiastu Tribuners. Jadi kita mulai dari posisi saya di staf khusus Presiden ini, kita mulai Agustus 2015. Sebelumnya saya sempat menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara di bulan Desember 2014 sampai 2015. Jadi hanya berapa bulan setelah menjadi staf khusus Menseknek, saya kemudian menjadi staf khusus Presiden. Nah, memang keterlibatan saya di membantu Pak Jokowi ini cukup panjang juga. Saya banyak melakukan riset tentang pemerintahan dan politik. Saya juga terlibat di dalam sebuah tim yang disebut dengan tim 11 waktu itu, yang memang diminta oleh Bu Megawati untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan politik terkait dengan situasi politik menjelang pemilu 2014, termasuk diantaranya terkait dengan nominasi calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan tahun 2014. Tentu saja keterlibatan itu juga sangat terkait dengan disertasi saya juga tentang PDI Perjuangan, karena disertasi saya tahun 2013 yang saya pertahankan di Universitas Gadjah Mada juga mengangkat soal pembiayaan gotong royong di PDI Perjuangan. Jadi interaksi itu membuat saya lebih banyak mendapatkan kesempatan berinteraksi juga selain dengan Bu Megawati adalah dengan Pak Jokowi gitu ya. Dan itulah sebabnya mengapa tahun 2014 setelah Pak Jokowi memenangkan Pilpres tahun itu, kemudian saya diminta untuk membantu beliau juga. Terima kasih sudah nonton. Rumah transisi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Membentuk tim transisi ya, yang khusus untuk memikirkan pergantian, ketika terjadi pergantian pemerintahan, beliau akan memulai dengan kebijakan seperti apa. Jadi dalam tata kelola pemerintahan saat itu. Dan saya terlibat di tim transisi itu, di rumah transisi itu sampai kemudian Pak Jokowi dilantik. Rumah transisi itu di Solo? Rumah transisi itu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tim transisi itu dibentuk memang untuk mempersiapkan setelah kemenangan presiden sampai dengan penyerahan kekuasaan pemerintahan pada bulan Oktober 2014. Saya terlibat di tim transisi yang khusus untuk merancang arsitektur kabinet dan juga termasuk juga memikirkan kelembagaan kantor kepresidenan waktu saat itu. Nah, tahun 2014 saya diminta menjadi staf khusus Menseknek bulan Desember. Kemudian saya sempat membantu waktu itu Pak Pratikno beberapa bulan. Akhirnya bulan Agustus 2015 saya diangkat menjadi staf khusus Presiden. Dan sampai tahun 2019 posisi saya staf khusus Presiden Jokowi. Tahun 2019 setelah beliau periode kedua, saya diminta oleh beliau menjadi tim 5. Tim 5 yang bisa dicek itu di berbagai media, yang ikut membantu beliau pada masa transisi sebelum kabinet terbentuk. Ada Pak Pratikno, ada Pak Pramono Anung, Pak Muldoko, kemudian ada Bu Retno, saya sendiri sama Pak Sukandiri Nakit dan Pak Alexander Lei itu berupaya bertugas untuk menyiapkan proses transisi sebelum kabinet baru terbentuk. Dan setelah terbentuk Kabinet Indonesia Maju, saya diminta oleh Pak Jokowi untuk membantu beliau di koordinator staf khusus Presiden. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang ini. Kira-kira dari
tim-tim yang dibentuk itu gebrakan yang paling Pak Gung rasakan itu untuk Indonesia seperti apa? Saya mengikuti dari awal Pak Jokowi ya. Saya kira beliau adalah figur yang visioner, merakyat ya. Tentu dengan merakyat kita lihat dari bagaimana beliau tetap belusukan dari awal. Karena belusukan itu ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa beliau mendengar banyak menjadi aspirasi masyarakat dan juga memastikan apa yang menjadi kebijakan itu jalan. Tidak hanya merakyat melalui belusukan, tetapi beliau visioner karena beliau menekankan satu tema yang sangat dari awal beliau sampaikan, itu Indonesia Maju. Indonesia Maju. Indonesia Maju itu adalah satu tagline yang disampaikan oleh Pak Jokowi dari periode pertama pemerintahannya, karena beliau memikirkan bahwa kita harus bisa mencapai negara yang bisa keluar dari middle income country, menjadi negara maju, dan tentu untuk menjadi negara maju kita harus punya pondasi yang kuat. Nah, pondasi itu yang beliau ingin bangun. Pondasi pertama adalah infrastruktur yang Indonesia sentris. Dia dulu mengatakan kita nggak mungkin menjadi negara maju kalau kita tidak mempunyai infrastruktur yang kuat, merata, dan terkoneksi satu sama lain ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang Merauke, dan itu infrastruktur tidak hanya di Jawa, tetapi juga di seluruh penjuru tanah air, di perbatasan. Karena dengan infrastruktur itu bukan hanya sekedar membuat efisien biaya logistik dan juga meningkatkan daya saing kita, tetapi juga mempersatukan Indonesia. Oleh karena itu infrastruktur menjadi keharusan. Yang kedua yang sangat penting dari apa yang diletakkan oleh Presiden Jokowi adalah reformasi struktural. Beliau melakukan perubahan mendasar dari cara kita mengelola pemerintahan dan juga pelayanan publik. Yang dulunya semua pendanaan itu diecer-ecer menjadi consolidated. Kemudian apa yang disebut dengan money follow program itu menjadi salah satu cara mengkonsolidasi anggaran. Tapi juga kita ingat bahwa Pak Presiden Jokowi juga menekankan soal kecepatan. Baik itu perizinan dipercepat, pelayanan itu artinya memotong birokrasi lah ya. Memotong birokrasi, debirokratisasi itu sesuatu hal yang sangat penting, selain juga reformasi regulasi. Nah, itu sudah dilakukan secara konsisten dari awal pemerintahan sampai saat ini. Nah, yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah hilirisasi industri ya. Hilirisasi industri itu penting sekali. Karena apa? Karena sekarang kita nggak bisa hanya mengandalkan komoditas. Harus kita bisa melangkah menjadi satu negara yang bisa mengolah bahan-bahan mentah itu menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Itu jadi tidak istilahnya bergantung dengan negara lain ya? Iya, tidak bergantung pada negara lain, dan kita hanya tidak menjadi ekspor bahan-barang mentah. Nah, yang keempat itu adalah digitalisasi. Beliau membangun apa yang disebut dengan infrastruktur digital yang kita sebut palaparing, yang luar biasa, membuat kita mudah sekali menggunakan perangkat internet dan lain-lain, dan itu kita membuat ini semua melakukan transformasi menuju digital. Nah, tentu semua ini membutuhkan apa yang disebut dengan SDM yang unggul. Jadi itulah sebabnya mengapa dalam periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi menekankan pada SDM, penyiapan SDM yang unggul, baik itu melalui reformasi pendidikan, kesehatan, ya, stunting ya, angka stunting kita turunkan itu untuk SDM yang lebih sehat gitu. Dan pendidikan yang lebih baik gitu. Melalui KIP semua mendapatkan akses pendidikan yang baik dan juga berkualitas. Sehingga siap untuk terampil melalui pendidikan vokasional dan pelatihan vokasional. Dan KIP kuliah sekarang ada juga kartu prakerja. Jadi itu semua rangkaian dari apa yang dibangun oleh Presiden Jokowi selama 2 periode pemerintahan. Ya, ini kan saya dengar juga bahwa Pak Gung Ari sendiri bahwa banyak mengatakan sebenarnya awalnya tidak ingin terjun ke dunia politik karena kan Anda sendiri adalah seorang dosen ya, akademisi pengajar. Apa sih yang akhirnya membuat seorang Gung Ari yang mungkin idealis di dunia pendidikan akhirnya terjun ke dunia politik dan membantu Jokowi untuk Indonesia? Ya, pertama saya ingin membantu Pak Jokowi untuk mewujudkan visi yang tadi itu ya. Saya kira visi itu sangat luar biasa yang perlu kita semua bantu untuk mewujudkan. Karena kalau kita tidak berupaya untuk masuk di dalam pemerintahan dan juga membantu itu,
mungkin jalannya lebih panjang ya. Kalau saya jadi seorang akademisi, seorang peneliti begitu, tentu ada tulisan, pemikiran yang kita sampaikan, tetapi belum tentu sampai ke policy makers di pusat kekuasaan. Sekarang saya justru ingin memperjuangkan apa yang jadi idealisme saya dan kemudian menjadi juga idealismenya Pak Jokowi itu dalam ketika berada di kekuasaan, karena kekuasaan itu adalah instrumen kita untuk mewujudkan idealisme. Iya, betul. Termasuk upaya kita untuk mendekatkan negara hadir gitu, mendekatkan negara kepada masyarakat melalui public services yang lebih baik, melindungi segenap rakyat, itu hanya bisa kita wujudkan jika kita terjun langsung ke dalam politik. Ya. Intinya segala sesuatunya jika tidak terjun tidak akan bisa dilakukan kan intinya. Ya, itu kan artinya mempercepat apa yang kita ingin capai itu di dalam karena saya lebih suka menyebutkan dalam pusat pemerintahan karena di dalam pusat pemerintahan itu segala kebijakan itu dibuat, keputusan itu dibuat. Dan keputusan itu mempunyai dampak yang sangat signifikan pada seluruh rakyat ya. Karena satu kebijakan itu dampaknya sangat besar. Oleh karena itu kalau kita ingin mewujudkan idealisme kita dan kita ingin membantu Pak Jokowi untuk mewujudkan itu, maka kita harus bisa membantu beliau di pusat pemerintahan itu. Mungkin banyak dari Tribuners yang belum mengenal sosok Bapak Ari sendiri. Kalau Bapak Agung Ari sendiri menjadi dosen di UGM sejak tahun berapa Pak? Tahun 95. Tahun 95 itu dosen apa Pak? Saya selesai langsung jadi asisten dosen di Universitas Gadjah Mada, kemudian membantu Profesor Afan Ghaffar. Fakultas apa ini kan? Fakultas Fisikol, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan saya politik dan pemerintahan. Politik dan pemerintahan. Jadi saya awalnya membantu Profesor Afan Ghaffar, kemudian membantu Profesor Riswanda Himawan dan juga Profesor Cornelis Lai. Jadi beliau menugaskan saya waktu itu untuk memberi mata kuliah pengantar ilmu politik, pengantar studi pemerintahan. Jadi mata kuliah yang terkait dengan politik dan pemerintahan. Tahun berapa itu ya? Tahun 95, kemudian 97 saya menjadi dosen tetap. 97 sudah diangkat menjadi staf pengajar. Bahkan sampai tahun 2014 baru saya akhirnya harus pindah ke Jakarta. Iya, 2014. Walaupun sempat juga ngajar, kita ngajar juga berapa semester, tapi saya akhirnya harus fokus juga. Iya. Berarti sekarang sudah fokus di pemerintahan. Fokus di pemerintahan, tapi sewaktu-waktu saya juga ngajar. Walaupun timnya ngajarnya dengan tim ya, tim dosen gitu. Saya ngajar dengan Prof. Pratikno, Menseknek gitu, dengan dua lagi dari dosen di pemerintahan. Jadi 4 orang bisa ngajar 2 mata kuliah, sehingga kita bisa berbagi waktu ya dengan staf pengajar yang lain. Iya, ini kan mungkin juga ada pertanyaan apakah mungkin Bapak Agung Ari terpilih itu karena memang Pak Jokowi dari Solo dan UGM berada di Solo, apakah seperti itu? Enggak, karena kami di Universitas Gadjah Mada itu kan banyak riset memang terkait dengan pemerintahan, mungkin dari sisi expertise ya, dari keahlian keilmuan ya, dan kita tahu Pak Jokowi juga punya background dari Universitas Gadjah Mada, jadi beliau pasti mengetahui bahwa perlu orang-orang yang bisa membantu beliau di dalam pemerintahan yang juga punya keahlian yang dibutuhkan, yang seperti yang diharapkan. Iya, ini kan sisa pemerintahan lagi berapa tahun nih kira-kira ya, Pak Jokowi? Kita kan 2024 ya, kita selesai ya. Jadi 5 tahun ya. 5 tahun. Kira-kira goal yang ingin Pak Agung capai dalam waktu sesingkat itu dengan Pak Jokowi mungkin apa? Saya ingin terus membantu beliau untuk mewujudkan gagasan besar yang ingin beliau capai, itu Indonesia Maju, walaupun kita baru sampai pada pondasinya. Dan tentu sekarang tugasnya semakin berat karena kita dalam konteks pandemi. Iya, betul. Pandemi ini membuat kita harus betul-betul konsentrasi untuk menghadapi situasi seperti ini ya, karena tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan tetapi juga dampak ekonomi. Turbulence ekonomi terjadi ya di berbagai negara, juga kontraksi ekonominya dalam. Tentu ini harus pintar-pintar memainkan keseimbangan antara rim dan gas gitu. Jadi antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi jadi salah satu cara kita untuk
bisa survive. Karena banyak negara yang justru sekarang ini mengabaikan satu aspek, akhirnya menimbulkan dampak yang aspek yang lain ya. Kita harus menyeimbangkan dua hal itu, aspek kesehatan, pengendalian pandemi utama, tetapi di sisi lain ekonomi juga harus bisa tumbuh. Iya. Kemudian mungkin Tribuners juga banyak yang ingin bertanya, sebenarnya apa sih tugas dari seorang koordinator staf khusus presiden? Tugas-tugasnya? Ya, kita mengkoordinasikan, mengkonsolidasi staf-staf khusus presiden yang ada. Jadi ada beberapa staf khusus yang mendampingi Bapak Presiden Jokowi. Dan tentu saja tidak sekedar mengkoordinasikan mereka gitu, untuk memberikan pemikiran-pemikiran mereka menyampaikannya kepada presiden, dan begitu juga arahan presiden kepada mereka, tapi juga menjadi jembatan juga di internal pemerintahan terkait dengan berbagai aspek, termasuk di istana itu sendiri ada kantor staf presiden, ada seknek, ada setkap gitu. Kita juga berupaya untuk membangun jembatan komunikasi di antara tenaga ahli utama, staf khusus presiden, supaya update terhadap isu-isu yang muncul dan bagaimana menyikapi hal isu itu. Dan saya sebenarnya tugas yang pokok selain itu adalah saya diminta oleh Bapak Presiden menyiapkan bahan bagi beliau, baik itu pidato, arahan, butir wicara, talking point, ataupun pernyataan-pernyataan presiden. Itu saya bertugas untuk menyiapkan hal itu, dan bahan-bahan itu kita sampaikan kepada presiden. Tentu akhirnya presiden yang memutuskan seperti apa arahan yang akan disampaikan atau pidato yang disampaikan, tetapi tugas saya adalah menyiapkan bahan-bahan sebaik mungkin kepada beliau, sehingga betul-betul arah kebijakan yang ingin disampaikan oleh Bapak Presiden tersampaikan ke publik, ya, pesannya sampai gitu. Karena kita tahu presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, single chief of executive, sehingga pesan yang harus disampaikan adalah pesan untuk bangsa. Nah, tentu dalam situasi ini pesan untuk bangsa itu betul-betul bisa ketangkap oleh masyarakat. Iya. Kemudian kan ada staf khusus milenial. Itu beda nggak tugasnya dengan Pak Agung Ari, dan kenapa sih mereka direkrut akhirnya? Ya, ini menarik ya. Kenapa Presiden merekrut staf khusus milenial ya? Karena saya kira sekarang kita tahu bahwa jumlah populasi penduduk Indonesia 270 juta ini, 27 atau 20 sekian persen itu adalah Gen Z ya, generasi Z. Usianya sekitar, ya sekarang ini masih usia-usia 14, pelajar 17 gitu. Kemudian ada generasi millennials dan sebagian besar proporsi jumlah penduduk Indonesia nantinya adalah generasi muda ya. Ini. Dan mereka adalah bagian dari apa yang kita sebut bonus demografi. Nah, generasi muda itu perlu jembatan kepada pemerintahan. Selama ini kan ada semacam emoh ya, sikap untuk tidak terlibat dalam politik, kemudian emoh pada pemerintahan gitu. Sekarang pokoknya nggak mau tahu muda itu diajak untuk peduli terhadap persoalan-persoalan bangsa dan pemerintahan dari awal, sehingga presiden memerlukan semacam jembatan antara millennials dengan anak muda ini dengan presiden, sehingga mereka itu kan sebagian besar adalah orang-orang kreatif, orang-orang yang sudah punya komunitas, sudah punya talenta-talenta hebat ya. Orang-orang ini adalah orang yang sudah berhasil untuk menjadikan dirinya anak muda yang jadi contoh. Nah, ini spirit inovasi, spirit yang dimiliki anak muda ini bisa disampaikan kepada presiden. Begitu juga presiden ketika ingin menyampaikan sesuatu pada anak muda, dia juga bisa menyampaikan hal-hal menjadi concern anak muda. Jadi ini yang kita sebut jembatan antara anak muda dengan presiden begitu. Dan ke depan saya kira ketika anak muda diajak untuk mengenal lebih jauh mengenai pemerintahan, mereka akan lebih tahu, oh inilah kompleksitas dalam pengelolaan pemerintahan, sehingga mereka juga bisa memberikan kontribusi gitu dalam menyelesaikan dan ikut menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintahan dan bernegara itu. Jadi bernegara itu harus dimulai dari awal. Gitu. Berarti ini juga istilahnya diharapkan mereka menjadi contoh
generasi muda yang peduli dengan persoalan-persoalan pemerintahan, persoalan politik bangsa, kebangsaan, gitu kan. Karena itu memang problem yang kita hadapi saat ini. Dan dari awal itu harus dijembatani ya, melalui bagaimana mereka berinteraksi dengan presiden secara langsung. Iya. Kemudian kalau misalnya ada anak muda yang bertanya, bagaimana sih caranya saya ingin menjadi seorang staf sus presiden? Apa yang perlu mereka bekali diri mereka gitu? Saya kira kita harus bisa menunjukkan prestasi kita masing-masing di bidang potensi diri. Potensi dirinya diaktualisasi saja. Karena menurut saya salah satu keunggulan anak muda yang kreatif, inovatif itu adalah dia bisa tidak tertahankan oleh berbagai belenggu birokrasi dan lain-lain. Dia bisa berinovasi sendiri menjadi orang-orang yang punya prestasi yang luar biasa. Dan itu pasti akan membuat kita membutuhkan Anda semua itu yang punya basis fondasi seperti itu. Nah, tentu di situ akan banyak Anda bisa kontribusikan kepada presiden menyampaikan itu. Iya. Kemudian apa sih suka duka Pak Gong Ari menjadi seorang staf khusus presiden? Apakah mungkin ada yang mengeluh-elukan tapi ada juga yang menghujat di sisi lain, seperti apa itu? Iya, saya kan sebenarnya staf khusus itu back office ya, tidak di depan ya, tapi lebih banyak membantu presiden. Jadi suka sekali karena saya menikmati pekerjaan itu karena sama seperti yang saya lakukan ketika jadi akademisi. Menganalisis sesuatu, kemudian juga menuliskan sesuatu gitu, menyampaikan sesuatu supaya bisa dipahami orang. Tugas saya di akademisi. Bagaimanapun saya nggak mungkin bisa mengetahui apapun kalau kita nggak punya framework yang bagus ya, bakal akademik yang bagus. Saya kira kegiatan saya di istana itu akan lebih terbantu sekali dengan background akademik saya gitu, karena cukup membantu saya untuk melakukan pekerjaan itu. Memang tantangannya banyak ya, karena kita tahu Presiden Jokowi itu kan orang yang punya kecepatan yang luar biasa, tidak pernah diam begitu ya, tidak pernah diam. Beliau tidak hanya belusukan, tetapi rapat itu bisa dikatakan sangat sering, non-stop ya, non-stop gitu. Dan ketika beliau kunker melakukan belusukan itu kecepatannya bisa bukan 1-2 titik, 5 titik sehari gitu. Jadi bisa mobile-nya sangat tinggi, interaksi dengan orang juga sangat tinggi. Kemudian juga di dalam rapat kabinet beliau membahas berbagai aspek, mulai dari soal politik, pemerintahan, ekonomi, hukum, itu dibahas di dalam rapat kabinet, dan itu dilakukan sangat sering gitu. Per 1 minggu bisa 3-4 kali rapat kabinet gitu, untuk membahas hal-hal yang harus diputuskan cepat. Dengan ritme kerja seperti itu tentu ini tantangan tersendiri karena saya harus menyesuaikan ritme kerja saya dengan Pak Jokowi, dengan kecepatan Pak Jokowi itu. Ini penyesuaian di awal memang agak sulit, tapi lama-lama kita bisa mengikuti kecepatan yang harus dilakukan. Saya kira itu yang berarti tantangan. Ini termasuk salah satu bagian dari seperti Pak Gung mengajar, tapi di dunia real gitu ya? Ya, saya kira kita ibaratnya bagaimana kita membantu dalam merumuskan kebijakan atau mengambil keputusan, tetapi itu diputuskan oleh Bapak Jokowi langsung ya, oleh kepala negara. Kita kan pekerjaan akademik gitu, untuk mengeksersis sesuatu, menganalisis sesuatu, merumuskan pesan-pesan itu supaya mudah dipahami orang. Karena nggak mudah juga, karena membuat komunikasi Bapak Presiden itu bisa diterima oleh semua level segmen masyarakat, dari level tinggi sampai level rendah. Dipahami semua orang. Sehingga kalau pernyataan presiden itu dipahami semua orang, itu akan tersampaikan ya. Dampaknya akan lebih efektif lah ya, kebijakan itu diberikan. Nah, itu yang menjadi satu hal yang menjadi tantangan, tetapi menurut saya itu suatu pekerjaan yang kelanjutan dari apa yang saya lakukan di akademik gitu. Iya. Kalau untuk diri sendiri pernah nggak ngerasa capek atau? Capek pasti ya. Terutama kalau kita lihat dari ritme
persoalan yang terjadi. Itu kan kayak roller coaster gitu. Iya, di Indonesia. 2015 kita, 2014, 2015 Presiden berhadapan dengan tantangan ekonomi dan konsolidasi politik ya. Tantangan ekonomi karena harga komoditas di pasaran global tidak seperti pada masa sebelumnya, harga jatuh. Kemudian konsolidasi politik kita tahu pasca Pilpres pasti terjadi problem. Nah itu berjalan. 2016 kembali terjadi penguatan politik identitas, muncul peristiwa DKI, Ahok gitu kan. Itu 2016 bahkan efeknya terus menerus dan kita berhadapan dengan satu fenomena yang kita sebut sebagai post-truth politics. Di mana post-truth politik itu muncul karena sekarang ini ada semburan hoax gitu, berita-berita palsu yang menyebarkan dan membangun sentimen-sentimen tidak hanya ketidakpercayaan, tetapi sentimen-sentimen yang memunculkan obedience ya, perlawanan, pembangkangan, dan itu sesungguhnya bagian dari satu fenomena yang juga muncul sudah lama ya, post-truth politics itu, dan itu terulang kembali dan itu membuat kita capek juga menghadapi situasi seperti itu. Dan sekarang bersyukur kita sudah mulai ada proses untuk literasi digital, orang bisa memilah antara hoax dengan yang benar, cross check lagi data dan lain-lain. Saya kira itu membantu sekali supaya masyarakat dapat informasi yang lebih baik ya. Iya. Kalau untuk rencana apa istilahnya, mungkin kayak rencana besar kemarin itu kan rencana perpindahan ibu kota. Itu kira-kira dengan sisa waktu ini bisa terrealisasi atau? Memang itu jadi tantangan tersendiri ya. Kalau kita lihat dari situasi saat ini, kita fokus menghadapi pandemi dulu. Pengendalian COVID akan menentukan sejauh mana kita akan bisa bangkit dan pulih ekonomi. Karena pemulihan ekonomi itu juga menjadi salah satu hal yang sangat penting selain pengendalian COVID. Tentu agenda-agenda pemindahan ibu kota yang sangat visioner yang sudah dibangun itu pondasinya tetap berjalan. Di Kalimantan ya? Di Kalimantan. Jadi bagaimana maksud saya peletakan dasar mengapa harus pindah ibu kota itu sudah kita perkuat terus. Dari narasi sampaikan Pak Jokowi juga ke publik, beban yang dimiliki oleh DKI Jakarta dan Jawa sendiri cukup besar sehingga tidak mampu lagi menampung, membuat kita bisa melompat. Oleh karena itu ke depan ya harusnya kita mulai dengan satu langkah yang saya kira visioner dari Presiden, itu pindah ibu kota. Dan itu membuat juga pemerataan ekonomi, tidak Jawa sentris tapi juga bisa berkembang di seluruh Indonesia. Dan ibu kota baru itu juga mewakili atau merepresentasikan Indonesia maju yang kita inginkan. Kita tahu Jakarta itu kan ibu kota yang warisan kolonial ya. Kita ketika pindah ke ibu kota baru itu menjadi satu representasi dari identitas nasional kita yang bukan lagi warisan kolonial, tetapi juga merepresentasikan keinginan kita untuk menjadi Indonesia maju. Nah itu rancangan ibu kotanya juga akan sangat berbeda dengan ibu kota yang sekarang. Tapi sekali lagi prioritas sekarang ini adalah pandemi dan pemulihan ekonomi. Ini pondasi ini kita tetap bangun ke depan, visinya, mimpinya ini kita harus bangun hari ini, kita putuskan, tetapi kita akan lihat situasi ke depan. Ke depan seperti apa? Ini kan sekarang juga Pak Gung juga kayaknya sibuk di Puri Kauhan. Di Yayasan Puri Kauhan itu mungkin bisa dijelaskan ke? Jadi Yayasan Puri Kauhan ini adalah salah satu inovasi yang kami lakukan di keluarga karena kita melihat pentingnya keluarga itu sebagai unit pemajuan kebudayaan yang sangat penting di Bali. Karena kita tahu di Bali kan sudah ada desa adat, desa Pakraman, kemudian ada Banjar, ada Suba, ada Seke, kemudian ada Dadie. Ini 5 organisasi kelembagaan tradisional Bali yang sangat kuat. Tetapi kita perlu memperkuat lagi dengan keluarga. Karena masing-masing keluarga di Bali itu memiliki warisan atau harta karun yang luar biasa. Misalnya setiap keluarga itu pasti ada warisan dalam bentuk lontar, ada warisan dalam bentuk wastra, ada warisan dalam bentuk keris, ada warisan dalam seni tari,
arsitektural, semua warisan-warisan itu ada di keluarga sebagai harta karun. Sehingga ke depan kita harus ajak keluarga-keluarga di Bali ini untuk melestarikan, mengembangkan dan memajukan warisan ini, budayaan yang menjadi warisan ini, supaya tidak sekedar dilestarikan atau dikonservasi, tapi kita majukan dengan inovasi-inovasi baru. Nah, untuk itulah kemudian Yayasan Purikawan Ubud ini dibentuk gitu, sebagai vehicle, sebagai kendaraan untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan yang kita warisi dari leluhur itu. Nah, kami melakukan berbagai aktivitas yang sifatnya adaptif dengan situasi kekinian gitu. Kami melakukan digitalisasi lontar, jadi tidak hanya konservasi merawat lontar, tapi melakukan digitalisasi masuk ke dalam dunia digital. Kami punya website purikawan.org dan juga melakukan berbagai aktivitas yang mendorong sebenarnya kreasi, bukan hanya konservasi, kreasi. Konservasi kan merawat saja, tapi ini kreasi baru. Misalnya kita kemarin melakukan lomba kreasi sastra klasik, Bali klasik, sastra Bali modern, keguritan, kidung, kekawin itu klasik, kemudian cerpen, kemudian kita juga ada puisi dan juga satwa Bali yang modern gitu jika kita lombakan. Selain kita menggunakan pendekatan pop culture untuk mendekatkan dengan milenial seperti band dan kemudian juga karikatur. Jadi dengan cara seperti itu kebudayaan Bali menjadi kebudayaan yang dibanggakan, dicintai anak-anak muda millennials gitu. Itu harapan kami dan strategi kami menggunakan pendekatan yang tidak hanya berbasis tradisi tapi pop culture. Ya, ini boleh tahu siapa ini? Apakah ini tokoh inspirasi Pak Gong? Saya banyak diinspirasi oleh Sugro Pekulun Betara Ratuka. Beliau adalah seorang jaksa di Kepegawaian Ubud dan kemudian juga seorang sastrawan. Beliau penulis lontar sampai akhir hidup beliau, sampai hayat beliau tetap menulis begitu di media-media pun, tidak hanya lontar, di kertas pun beliau menulis begitu. Beliau juga seorang juru bahasa, seorang sedahan juga, jadi multi talenta. Beliau adalah inspirasi saya dan beliau adalah salah satu pendiri dari Purikawan Ubud. Pendiri Purikawan Ubud adalah Sugro Pekulun Cokoda Ketut Rai. Beliau ada putranya dan putra inilah beliau mewarisi semua talenta, termasuk bukan hanya di sastra tapi di niti praja, di pemerintahan. Di pemerintahan. Jadi saya banyak mendapatkan inspirasi karena beliau seorang jaksa ya, mengambil keputusan dan tentu saja berbasis pada sastra. Nah, ini figur beliau yang kami buat mock-up-nya dan mudah-mudahan bisa terus menjadi inspirasi dari anak-anak muda terutama di Purikawan itu. Iya. Berarti kalau berbicara seperti itu, apa sih harapan Pak Gong Ari terhadap generasi muda khususnya di Bali? Ya, saya berharap anak-anak muda Bali itu tidak melupakan tradisi, tidak melupakan apa yang menjadi akar dari budayaan Bali. Karena kita tahu bahwa akar itu sangat penting ya. Kalau kita ibaratnya pohon itu tanpa akar yang kuat, itu tentu pohon itu akan cepat tumbang dan tidak akan berguna ya. Akar itu sangat penting. Oleh karena itu anak-anak muda Bali harus punya akar yang kuat, bisa menjadi bagian dari upaya melestarikan dan memajukan apa yang menjadi warisan tradisi. Tetapi jangan lupa, selain memperkuat akar, Anda harus menjulang tinggi. Jadi orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang tidak berhenti untuk berinovasi, untuk menunjukkan bahwa anak-anak muda Bali punya talenta-talenta hebat. Jadi kehebatan Bali itu hanya bisa diwujudkan atau bisa dilihatkan karena Anda membuktikan bahwa Anda punya talent, menjadi seorang talenta yang tidak hanya jago kandang di Bali, tetapi talenta nasional, talenta hebat nasional dan talenta hebat global. Jadi dengan demikian menjulang tinggi, mengglobal, tetapi juga tetap mengakar kuat di dalam tradisi lokal. Dengan cara seperti itu, anak-anak muda Bali menjadi anak muda yang diperhitungkan, punya reputasi,
bukan hanya di tingkat nasional tetapi global. Mungkin bisa diberikan sedikit pesan dari Pak Gung Ari kepada masyarakat, karena kan Bali termasuk yang sangat terpukul dengan pandemi COVID ini. Apa pesannya mungkin sebagai tokoh nasional kepada masyarakat Bali? Ya, memang ada dua kata kunci ketika kita ingin mengendalikan pandemi ini. Yang pertama tentu protokol kesehatan, itu adalah satu hal yang sangat penting, karena di banyak negara kita tahu bahwa yang bisa mengendalikan penyebaran pandemi ini secara kuat itu adalah kepatuhan kita pada protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu 3 hal yang sangat penting yang kita sudah sampaikan. Tetapi ada hal yang lain, bahwa kita juga harus mau vaksin. Ini juga harus dilakukan, dan Bali saya kira menjadi daerah atau provinsi yang luar biasa, capaian vaksinasinya bisa kita capai. Tapi vaksinasi tidak cukup, harus dikombinasikan dengan protokol kesehatan. Nah, yang ketiga yang tentu yang kita harus dorong adalah kita harus menyiapkan skenario ke depan Bali dari pandemi ke endemi. Ya, jadi pandemi ini kan sesuatu yang nantinya akan menjadi endemik, suatu yang membuat kita harus hidup dalam adaptasi kebiasaan baru yang kita sebut new normal. Kita harus mulai untuk membuat skenario bagaimana kita hidup dalam endemi ini. Nah, tentu saja ada beberapa hal yang harus kita lakukan, bahwa Bali dalam dunia pariwisata pun kita harus juga mulai memikirkan bentuk-bentuk pariwisata baru yang bersifat wellness tourism, ya, yaitu pariwisata yang menawarkan soal wellness, soal kesehatan menjadi satu hal yang prioritas. Nah, kalau kita ingin Bali ke depan bisa menjadi survive di era endemi gitu, dalam situasi new normal, maka kita harus merubah konsep pariwisata kita menjadi pariwisata yang mengedepankan wellness gitu. Nah, di luar itu banyak sekali hal yang kita bisa pikirkan di masa ini. Tentu kita tahu pandemi ini pasti membuat kita cukup berat secara, bukan hanya harus membatasi diri keluar, mobilitas, tapi juga ekonomi. Saya kira kita harus berharap, bersabar untuk secepatnya menyelesaikan soal pandemi ini. Kalau kesehatannya bagus, kesehatan pandemi ini kita bisa kelola dengan baik, maka ekonomi akan bisa tumbuh. Jadi ini faktor prioritas kita adalah bagaimana menyelesaikan soal pandemi ini supaya ekonomi kita bisa bergerak. Kalau kita tidak melakukan itu, maka ekonomi akan terpukul oleh kesehatan. Nah, bagaimana menyeimbangkan gas dan rem itu? Kesehatan kita harus prioritaskan, tetapi ekonomi harus pelan-pelan kita bangkitkan. Dan memang satu hal yang terakhir saya ingin katakan, bahwa ini harus jadi ajang mulat sarira kita juga, supaya kita betul bisa merefleksikan diri di masa pandemi ini. Jangan-jangan kita ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, yang kurang kita perbaiki, lemah kita perkuat, termasuk juga ketergantungan kita pada sektor pariwisata. Nah, masyarakat Bali selama ini sangat jelas terdampak sekali oleh soal pandemi karena sektor pariwisata itu. Oleh karena itu, ke depan kita harus mulai memikirkan bagaimana mendispersifikasi ekonomi Bali betul-betul menjadi ekonomi yang bisa tidak hanya tergantung pada pariwisata, tetapi juga bisa mengembangkan sektor lain. Seperti sektor pertanian yang sekarang ini harus kita perkuat, karena di sektor pertanian kita justru bisa survive di era pandemi ini, tumbuh positif dibandingkan sektor-sektor yang lain. Oleh karena itu, ini adalah era baru untuk melakukan satu perubahan cara kita mengelola pariwisata dan juga dalam cara kita mengelola ekonomi Bali. Saya kira itu pesan saya pada masyarakat Bali. Oke Tribuners, terima kasih sudah mengikuti wawancara saya dengan Ari Dipayana. Jangan lupa ikuti terus berita-berita terbaru Tribun Bali di website Tribun Bali dan juga ikuti medsos Tribun Bali. Akhir kata saya ingin mengucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om.